Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil wawancara kami. Sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Viola Utri Aulia, di sebelah saya Nafisa Diana Madani. Selanjutnya Saya Putri Dinda Mafaza. saya Riseba. Dan saya Syafarina Nulisania. Baiklah, lanjut untuk hasil wawancara kelompok kami, yaitu kelompok kami mewawancarai sebuah koto rendang, yang mana koto rendang dan Japanese food. Awal mulanya bagaimana koto rendang itu dimulai. Dari hasil wawancara yang kami dapatkan, koto rendang itu terlahir di Yogyakarta, di mana sebuah kota pelajar dan juga merupakan kota pariwisata. Dari hasil wawancara kami, dari narasumber koto rendang, pemilik koto rendang tersebut memiliki ide untuk mengkolaborasikan masakan Padang dan masakan Jepang. Pemilik ini ingin membuat rendang yang modern untuk dikembangkan, dan dari situ muncul sebuah konsep fusion yang mereka kembangkan. Baiklah, selanjutnya mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya itu kenapa konsep ini unik. Jadi konsep ini unik karena nggak hanya menyajikan makanan enak, tapi juga pengalaman baru. Contohnya itu mereka menyajikan rendang dengan tambahan katsu atau gyoza, kemudian ditambah dengan sambal padang. Nggak hanya itu, visualnya juga cukup menarik, jadi bagus untuk dipromosikan ke sosial media. Next. Tapi konsep unik ini menimbulkan kebingungan dan tantangan, yaitu seperti yang pertama, konsumen bingung ini tuh restoran Padang atau restoran Jepang. Yang kedua, karena ini ada dua masakan, jadi dapurnya harus lebih kompleks, dapat menyediakan masakan Padang dan juga masakan Jepang. Dan yang ketiga, mereka juga belum punya narasi atau branding yang kuat untuk menjelaskan konsep ini ke publik. Slide berikutnya. Oke, dari wawancara kami lihat pemilik sudah memiliki beberapa langkah strategis, yaitu mereka membuat 3 jenis menu. Yang pertama otentik, adaptif, dan fusion. Mereka juga memilih lokasi di dekat kampus dan fokus branding di Instagram dan TikTok. Karena target pasarnya tuh anak muda. Berdasarkan dari analisis kami, yang perlu ditingkatkan itu ada 3. Yang pertama itu tentang memperkuat branding, yaitu seperti memperkuat logo, pemilihan warna, dan cerita. Kemudian yang kedua itu adalah menyusun SOP dapur, sehingga dari menyusun SOP itu operasinya nanti dapat efisien sama menjaga kualitas produknya. Kemudian untuk yang terakhir kita memberikan rekomendasi, yaitu memanfaatkan testimoni dari pelanggan awal, sehingga testimoni itu dapat menjadi bentuk promosi organik maupun di media sosial maupun secara langsung. Oke, untuk yang terakhir itu ada kesimpulan, bisa dilihat. Koto rendang punya potensi besar di nice fusion food. Tantangan bisa diubah jadi keunggulan kompetitif, dan strategi digital dan operasional harus seimbang. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan mungkin Dari presentasi kami. Ya, silakan. Ya, aku mau nanya. Jadi kalau menurut kalian itu seberapa penting sih branding di dalam bisnis makanan kayak koto rendang ini? Terus dampaknya jika branding lemah itu apa? Baiklah, izin untuk menjawab. Branding di sini sangat penting menurut kami, karena dengan adanya branding, maka konsumen akan mengenal apa yang produk kita jual, apa yang menjadi ciri khas dan value dari produk yang dijual oleh oleh koto rendang sendiri.
jika branding tersebut lemah, konsumen bisa bingung dan tidak akan tertarik untuk mencoba karena branding yang tidak jelas akan menimbulkan keambiguan. Selanjutnya, jika branding itu kuat, maka akan membantu bisnis dia dan akan membangun kepercayaan konsumen dan akan meningkatkan insight juga. Seperti itu. Mungkin sudah terjawab. Sudah cukup. Baiklah, mungkin ada pertanyaan lain. Aku mau nanya, saya mau tanya, apakah dari kalian semua itu setuju dengan konsep fusion yaitu menggabungkan masakan Padang dan Jepang? Itu menurut kalian apa keuntungan dari resikonya? Baiklah, mungkin dari anggota kelompok yang lain ada yang ingin menjawab. Saya izin jawab ya. Jadi kami tuh setuju karena konsep fusion tuh menarik dan bisa menciptakan rasa penasaran sama pelanggan kan. Tapi keuntungannya tuh adalah menjangkau dua pasar sekaligus dan menawarkan pengalaman baru. Risikonya itu mungkin dianggap aneh karena kan ini masakan Padang dan juga masakan Jepang ya. Mungkin jadi ini apa gitu. Kok begini? Udah. Itu ada yang mau ditambah? Apakah sudah paham? Iya, paham. Cukup. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Cukup. Baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, cukup presentasi untuk kali ini. Saya tutup. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.